Oke, mungkin saya bacakan dari chat dulu ya Bu ya. Oke, yang pertama ada dari Erizal Basah. Mau nanya, bagaimana mengajukan permintaan gaji ketika ditanyakan ketika diwawancara waktu melamar kerja? Apakah ada dasar perhitungannya? Oke, mungkin Ibu Dian bisa langsung dijawab. Pertanyaannya susah ya. Oke, ini pertanyaan yang hampir selalu keluar pada saat sesi, gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman sebelum ada proses ke satu perusahaan, boleh survei dulu ya. Survei dulu. Rata-rata teman kalian yang sudah bekerja, yang kurang lebih satu angkatan di atas lah, bagaimana sih di sana dapatnya berapa sih, gitu ya. Terus boleh masuk ke job platform yang tadi saya ceritakan, di situ lengkap ada informasi gaji dari yang salah sampai yang benar ya, tapi dari situ kita bisa dapat gambaran range sekian sampai sekian. Dan kalian sebagai calon karyawan juga berhak loh untuk menghitung kebutuhan kalian ya, contoh misalnya uang kos, transportasi gitu ya, karena kalau ngomongin masalah gaji itu ada banyak komponennya Mas, jadi misalnya contohnya gaji pokok sekian, terus ada tunjangan transportasi sekian. Kalian perlu memperhitungkan apakah kalian akan makan siang di kantor atau makan siang keluar uang sendiri lagi, itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Terus kalian juga harus tahu perusahaan ini jenisnya yang insentif base atau enggak. Contoh perusahaan misalnya kayak let's say asuransi gitu ya, atau perusahaan jual beli, itu kalau misalnya gajinya mungkin sebesar X, tapi komisinya besar sekali gitu. Jadi kita harus tahu dulu jenis perusahaannya. Ada macam-macam. Kalau di Nutrifood kita memang tidak ada komisi, jadi lebih gampang menghitungnya gitu ya. Tapi perusahaan lain kita nggak tahu yang sejenis itu. Ada yang commission based, tergantung sama entah apa namanya, yang goal project-nya, yang terjual barangnya atau jasanya, percentage-nya bentuknya seperti apa, penghitungan komisinya gitu ya. Terus ada juga yang hanya gaji pokok sekian, ada tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, itu harus kita perhatikan semuanya dalam satu package, karena kita nggak bisa ngomongin hanya masalah gaji, gitu. Terus ada juga perusahaan yang gajinya biasa aja, tapi bonusnya luar biasa gede. Nah, ini ada lagi nih, gitu ya. Jadi, saran saya mungkin kita ambil umumnya aja dulu, melihat ke pasaran, kira-kira ada di berapa angkanya. Terus jangan terlalu saklek harus di angka itu, gitu ya. Mungkin tergantung perusahaannya ya. Kalau kayak di tempat saya tuh apa ya, misalnya contohnya nih, ada yang menulis sesuai standar perusahaan gitu ya, atau ada yang menulis lebih kecil daripada standar kami. Nah itu kita nggak boleh kasih sebesar itu, sekecil itu. Jadi harus sesuai dengan standar gitu. Misalnya contohnya standarnya misalnya 5 juta gitu, contoh ya. Terus teman-teman tulisin 3 juta. Gitu. Harusnya kalau kita kasih 3 juta kan teman-teman sudah cukup satisfied ya, karena kan sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi kan kita nggak boleh, ada aturannya. Gitu. Kita harus memberikan sesuai dengan standar yang sudah diberikan sama perusahaan. Jadi kita tetap akan kasih 5 juta. Gitu. Nah, jenis perusahaannya pun itu kalian juga balik lagi ke survei sih. Jadi makanya saya tuh kekeh banget, gemes banget sama teman-teman yang kalau perusahaan tuh banyak bertanya hal-hal yang sebenarnya kalian bisa dapatkan di website mereka gitu ya. Contoh kalau di Nutrifood kita selalu ikut salary survei namanya, setiap tahun kita pasti ikutan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa kita ada di range kompetitif. Gitu ya. Oh, perusahaan lain, jadi salary survei itu dia nggak kasih tahu perusahaan lain kasih berapa, tapi dia kasih tahu bahwa lu adanya di range kompetitif nih. Atau kalau lo misalnya kasih segini lagi, it will be very good. Jadi kita mengejar standar itu. Karena kita sama-sama sadar, semua perusahaan pasti pengen dapat karyawan yang terbaik. Tercocok lah, bukan terbaik, tercocok sama kita gitu ya. Karyawan kan juga sama, ingin dapat perusahaan yang terbaik juga buat dia. Dan kita juga tahu bahwa money itu matters loh. Jadi untuk teman-teman yang bilang uang itu tidak penting, itu penting kok guys ya. Nggak apa-apa kalau itu memang penting. Ya memang kita kerja untuk mendapatkan uang, betul nggak? Jadi kita harus kejar itu ada di paket kompetitif. Cuma saya nggak bisa jawab besarannya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa survei gitu ya. Untuk lulusan S1 dengan skop kurang lebih seperti ini, kira-kira ada di berapa angkanya. Gitu. Lalu nanti biasanya kalau disodorin form nih, kan ada form ya, setiap di form CV itu biasanya akan ada tulisan gaji yang diinginkan, apakah itu negotiable atau enggak. Jadi biasanya kita akan melihat kalau ternyata masih negotiable, bedanya beda-beda sedikit nih dengan standar kita, itu masih bisa kita obrolin lagi. Tapi kalau misalnya ternyata memang standarnya terlalu jauh ya artinya, dan tidak negotiable, itu artinya memang kita udah nggak bisa lanjutkan prosesnya. Jadi itu sebenarnya cukup berpengaruh apa yang kalian tulis di situ. Makanya itu perlunya survei gitu ya, survei apakah
kira-kira teman-teman yang lain dapatnya berapa sih? Terus itu cukup nggak sih buat lo? Tanya aja terus terang gitu ya. Cukup nggak buat lo makan sebulan, lo pakai kos-kosan, transportasi, nyicil motor misalnya gitu ya. Akan ada banyak pertimbangannya soalnya di luar gaji gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Semoga membantu ya Mas. Terima kasih. Oke, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Erizal Basa boleh on mic atau on cam, Pak, untuk menanggapinya. Halo. Oke, mungkin sedang ada gangguan. Oke, di kolom chat nih sangat banyak sekali Bu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mungkin sekarang aku panggil namanya, terus teman yang aku panggil itu mungkin bisa on cam dan on mic ya. Mungkin dari IPB, Sulpa Yuda Prawira, silakan untuk bertanya langsung kepada Ibu Dian dengan on cam dan on mic. Ya, terima kasih kepada Bang Adit atas waktunya. Izin bertanya, Bu Dian, saya Yuda dari IPB. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pengalaman freelance job, Bu, yang berbeda dengan latar belakang. Sebaiknya kita atau bahkan saya melamar kerjanya sesuai dengan latar belakang pendidikan atau berdasarkan pengalaman freelance job, Bu. Lalu saya ada 3 pertanyaan ya, Bu. Mungkin bisa dijawab secara singkat sama Ibu nantinya. Yang kedua, dalam pembuatan CV sebaiknya yang perlu di-highlight dengan font size yang mungkin disesuaikan itu kira-kira di bagian apa ya Bu, yang mungkin bisa menjadi menarik hatinya para HRD ketika memfilter CV yang kita inputkan. Lalu yang ketiga, apakah CV perlu dibuat berbeda antara CV based on passion atau freelance job dengan latar belakang pendidikan Bu, atau ternyata kita cukup bikin satu CV aja yang mungkin memang sudah seperti yang tadi Ibu sudah berikan contohnya, Bu. Terima kasih. Halo Mas Yuda, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Yang pertama, job yang di-apply itu tidak harus berhubungan dengan freelance job atau dengan background pendidikan, tapi dengan ingin berkaryanya di bidang apa. Jadi contoh ya, freelance-nya fotografi, background-nya biologi, pengen cobanya ke marketing, itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Gitu ya, sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi entah mau background-nya apa, entah mau freelance job-nya apa, carilah pekerjaan yang menurut kita bisa berkontribusi. Jadi bukannya sesuai dengan freelance job atau sesuai dengan background pendidikan. Kalau itu sesuai, ya itu alhamdulillah gitu ya. Ternyata emang yang kita pelajari kita suka dan kita pengen coba di bidang itu. Itu ya nggak apa-apa. Maksud saya memasukkan freelance job di sini adalah apapun freelance jobnya itu pasti akan ada gunanya. Contoh ke fotografi tadi deh yang soal marketing itu kan cukup jelas ya gunanya ya. Kalau kita pengen bikin packaging baru, kita pengen bikin photoshoot, itu kita sebagai seorang fotografer kita sudah cukup tahu apa aja poin-poinnya. Tapi contoh lain kalau misalnya kalian jadi asdos deh, gitu ya. Jadi asos kan kita jadi asos di biologi, terus kita pengen kerja di marketing, nggak ada hubungannya ya Mas ya, nggak ada hubungan sama sekali. Belas itu membelot banget gitu ya. Tapi ternyata cara kita mengatur teman-teman pada saat ngasdos itu pasti ada hubungannya juga dengan soft skill kita. Jadi the point is yang kalian lamar tidak harus berhubungan dengan freelance job atau background pendidikan. Boleh apa saja. Nah, apa sajanya ini tergantung sama apa. Sama satu, kesempatan apa yang sedang dibuka sama perusahaan itu. Dua, kita sukanya sama apa, kita sukanya pekerjaan yang seperti apa, itulah perlunya survei-survei tadi. Jadi bisa apa aja, jangan batasi diri, oh karena background gue biologi, gue harus apply ke lab. Enggak, itu enggak, salah banget. Itu yang mesti dibenerin pola pikirnya. Apa aja bisa dicoba. Kecuali contoh ya, background teman-teman dari legal itu harus dari hukum. Nah, jarang banget kalau di tempat kita posisi kayak gitu. Satu lagi, khusus untuk yang melakukan psychological assessment, tes psikologi, itu harus anak psikologi di HR. Tapi sisanya bebas, Mas. Marketing, bahkan HR, di tempat HR kita tuh ada anak sejarah loh, ada anak sipil pula gitu. Jadi bebas dari mana aja. Yang penting mau belajar hal baru, bersedia eksplor hal-hal yang di luar kebiasaannya saat ini, itu mungkin lebih menarik untuk dipelajari ya, dibanding hal-hal yang berhubungan dengan background contoh. Tapi balik lagi ya, jangan bilang background kita nggak berguna, itu pasti ada gunanya juga. Gitu. Jadi bebas ya Mas ya, untuk lamarannya bebas. Terus kedua, yang perlu di-highlight dengan font size yang cukup besar adalah judul per section. Apapun sectionnya itu adalah sama penting. Apakah itu pendidikannya, jadi section education section, working
work experience section, organizational experience section, itu sama pentingnya. Dengan volunteering, dengan award, itu sama pentingnya. Tapi yang harus di-highlight adalah judul sectionnya. Jadi lebih besar fontnya, lebih tebal gitu ya. Baru selanjutnya poin-poin di bawahnya menjadi lebih kecil. Gitu. Jadi kita lebih pointingnya lebih gampang. Oh, organisasinya ini, oh edukasinya ada di sini, gitu ya. Terus jadi cukup jelas gitu ya. Judul per sectionnya aja yang perlu di-highlight lebih besar. Tapi untuk yang lainnya sama aja. Gitu. Terus yang ketiga, kalau saran saya satu aja Mas, daripada pusing. Bikin satu aja, tapi mencakup semua informasi tadi. Gitu ya. Kalau misalnya perusahaan memang mengizinkan teman-teman untuk mengirimkan CV ala personal, artinya tidak ada CV, artinya bebas ngirimin CV soft copy. Untuk teman-teman desain, mungkin mereka akan mendesain CV-nya menjadi lebih cantik. Itu sah-sah aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Atau untuk teman-teman misalnya teman-teman fotografi, mungkin mereka akan ngirimin CV dengan desain yang lebih catchy, lebih colorful, sesuai dengan memang minat mereka ada di situ gitu. Tapi basically kita kepengen tahu sebenarnya kalian tuh semangatnya ada di mana sih, kalian senang ngerjain apa, itu akan will be good kalau misalnya tercantum di CV. Kayak tadi saya balik lagi ke CV-nya Mas Imam. Menurut saya CV-nya itu sangat menggambarkan dia gitu. Kebayang nggak sih? Dia sangat suka UX designer, UX researcher gitu ya. Jadi itu memang menggambarkan CV-nya itu menggambarkan dia sekali. Sekali lihat kita langsung tahu ini anak komputer pasti. Cuman komputernya apa? Kan komputer banyak ya, software, hardware, terus ada bagian-bagiannya. Dan ternyata baru dapat informasi beliau tidak suka coding. Tapi at least kita tahu ini CV-nya menarik banget nih, sangat konsisten gitu ya, terus sangat rapi. Kita sangat tahu dia minatnya di bidang apa. Cuman yang perlu kita explore dari seluruh IT kan besar nih. Kamu less priority-nya di mana? Di coding ternyata dia nggak suka. Gitu. Tapi at least itu sudah catch our eye gitu, ya nggak sih? Udah kelihatan nih ini suka IT nih anaknya gitu. Jadi bikin satu CV aja, cuman yang mungkin yang mencakup semuanya ya. Per section tadi ya Mas ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Thank you Mas Yuda. Oke, Mas Yuda, apakah sudah terjawab semua pertanyaannya dan juga cukup? Sangat jelas, terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Sulfa Yuda atas pertanyaannya. Oke, Ibu, kemudian dari Unida, dari kampus Unida, Ahmaluddin. Boleh Ahmaluddin, boleh on cam dan juga on mic langsung bertanya kepada Ibu Dian. Ahmaluddin, apakah ada? Oke, mungkin next ya. Oh ada? Ahmaluddin ada? Oh oke ada. Oke, silakan Ahmaluddin berikan pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Dian. Saya Ahmaluddin dari Universitas Juanda Bogor. Izin bertanya, Bu, mengenai CV yang harus kita siapkan ke beberapa perusahaan, apakah ada perbedaan khusus, misalkan kita ingin melamar ke perusahaan tertentu dengan perusahaan yang lainnya, itu harus dibedakan atau boleh sama, Bu? Begitu. Ya, mungkin itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Jawaban saya masih sama seperti tadi. Lihat dulu perusahaannya, gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau perusahaan itu dia sudah punya format sendiri untuk CV yang teman-teman harus isi, artinya teman-teman tinggal mengisi. Tapi kalau dia memang memperbolehkan kita untuk mengirimkan CV format pribadi, itu boleh disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing ya. Contoh misalnya ada perusahaan yang sangat high-tech dengan perusahaan yang sangat desain gitu ya, itu kan berbeda. Industrinya berbeda. Satu perusahaan, saya boleh sebut merek nggak ya? Jangan deh, takut saya. Jadi perusahaannya high-tech banget pokoknya di situ. Jadi semua yang bergabung di situ adalah rookie teknologi misalnya contohnya ya. Itu kan kebayang ya teman-teman mungkin bisa menambahkan teknologi yang apa namanya sentuhan teknologi di CV-nya gitu ya. Entah dibikin cantiknya seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman apply ke let's say industri apa ya, fashion. Itu kan beda lagi tuh. Gitu ya, lebih catchy, lebih colorful gitu ya. Kalau yang tadi mungkin lebih monokrom contohnya. Boleh saja dibedakan seperti itu, tapi kejelasan informasinya harus sama. Gitu ya. Jadi yang membedakan hanya layoutnya aja, mungkin layoutnya, colornya, mungkin teman-teman mau bikin color block yang berbeda, pakai biru, kuning misalnya kalau yang fashion, contohnya supaya eye catching, tapi kalau misalnya perusahaan yang
high tech tadi mungkin yang pakai hitam putih abu-abu lebih monokrom gitu ya. Contohnya ya, itu dari sisi color-nya. Tapi kalau menurut saya informasinya ya sama aja. Toh teman-teman tetap akan membagi informasi itu per section juga kok supaya jelas. Gitu. Cuman supaya lebih eye catching membedakan dengan CV formal yang lain gitu ya, dengan kandidat lain, teman-teman ingin CV-nya diingat, cuman diingat kan ada dua ya, diingat bagus apa diingat enggak, bener nggak diingat nggak bagus. Kita pilihnya yang diingat bagus gitu. Jadi bisa saja desain boleh dimainkan, asal ya jangan terlalu membuat kita menyulitkan membaca. Misalnya kalau warnanya terlalu unik, misalnya terlalu terang atau apa, itu kan menyulitkan untuk dibaca, gitu ya. Kalau saran saya mendingan informasi aja dulu yang diperlihatkan, bahwa informasinya dibagi per section dengan sangat jelas. Itu sudah cukup membantu buat seorang HR untuk melihat. Gitu. Semoga membantu ya, Mas. Ya, baik Ibu. Ibu, maaf tambahannya, kalau misalkan informasi terkait experience untuk perusahaan yang kita pengen apply, itu apakah perlu dipilah-pilih lagi Ibu? Misalkan kita pengen apply di perusahaan yang berbasis sains teknologi, tapi kita mencantumkan misalkan experience sosial atau apapun itu, Bu. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Kalau saya jadi HR, saya ingin tahu sejelas-jelasnya tentang kandidat ini sih. Informasi yang penting ya. Itu contohnya volunteerism activity itu kan sosial ya, contoh ya. Itu memang nggak ada hubungannya dengan bioteknologi. Contohnya misalnya posisi yang di-apply itu. Tapi kan itu berpengaruh ke soft skill. Itu yang ingin kami tahu sebenarnya. Jadi technical skill itu lebih mudah dipelajari daripada soft skill kalau menurut saya ya. Karena teknis itu kan ada bukunya, terus bisa dipelajari. Kalau soft skill itu butuh waktu lebih sebenarnya. Dan hari gini apa sih pengetahuan teknis yang tidak bisa dipelajari? Itu makanya saya selalu menekenin kalau background itu tidak sepenuhnya jadi patokan untuk kita melamar kerja. Karena background itu kan tentang teknis ya, gitu ya, teknis pekerjaan, teknis pelajaran. Ayo kita mencoba untuk lihat explore yang lebih jauh lagi dengan cara melihat apa aja nih posisi yang bisa kita coba, bidang apa aja. Tidak terbatas pada bidang pendidikan, yang background pendidikan kita. Jadi nggak apa-apa, ditulis aja, itu cukup penting karena menurut kami. Gitu ya, terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga. Oke, baik. Terima kasih Ahmaluddin atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari IPB, Fahmi Ramadan. Boleh on cam dan on mic langsung bertanya dengan Ibu Dian. Halo Bang Adit. Kameranya udah belum ya? Mungkin panitia boleh tolong dibantu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Selamat sore. Ya, selamat sore. Perkenalkan, saya Fahmi Ramadan dari Teknik Mesin dan Biosistem IPB Angkatan 55. Nah, tadi kan sebenarnya pertanyaannya terkait CV, tapi sudah terjawab dan banyak. Saya ingin bertanya terkait dengan, kebetulan kan semester ini, saya juga daftar magang di area marketing Lokalate, dan sebenarnya dari pihak Nutrifood itu mencari orang yang seperti apa gitu. Apalagi setelah pasca dari kampus, saya kan berminat untuk berkarir di Nutrifood, apalagi pada program manajemen development gitu. Bisa dijelaskan, Bu? Terima kasih. Oke, Mas Fahmi tadi semester berapa, Mas? Sekarang semester 7. Oh, semester 7. Karena kalau di kampus Merdeka kan memang mereka melarang yang sudah lulus ya. Nah, jadi kalau lulus memang nggak boleh. Khusus untuk teman-teman mahasiswa. Nah, kalau untuk khusus untuk Lokalate, sudah sempat membaca kah, Mas, informasinya tentang lowongan itu? Ngapain aja pekerjaannya, kurang lebih sempat baca nggak? Iya Bu, sudah. Boleh tahu apa yang ditangkap sama Mas Fahmi tentang informasi itu? Ya, saya tertarik di area marketing Lokalate karena sebelumnya saya pernah ikut Lokalate Marketing Competition, dan itu menurut saya menarik karena kan itu yang kegiatan yang saya lakukan itu kayak langsung survei ke warung-warung, apalagi sekitar kampus atau pusat-pusat mahasiswa gitu. Dan itu mempromosikan, apalagi Lokalate kan produk baru dari Nutrifood gitu, Bu. Oke. Nah, sebenarnya kalau membaca informasi lebih tentang lowongan, itu kita ada sebut UMKM ya di situ ya, Mas ya? Betul nggak? Jadi Lokalate ini, karena kita kerjasama dengan, sebenarnya kan kita partneran sama Kemendikbud nih, dalam hal programnya ya, tapi programnya sendiri itu kita susun sendiri. Jadi kita presentasi di kementerian, menceritakan tentang program ini, seleksinya mau ngapain aja, terus nanti kurikulumnya mau seperti apa, baru mereka approve. Nah, programnya sendiri kita memang akan kerjasama dengan UMKM setempat. Jadi, karena sudah ada prototipenya, Mas, sudah pernah ada yang
menjalankan ini di daerah Bandung, kalau saya nggak lupa ya. Jadi di daerah Bandung itu kita kerjasama dengan UMKM coffee shop yang dimiliki memang sama seorang teman tuli waktu itu. Terus kita coba pelajari bisnis prosesnya, dan akhirnya memang menaikkan penjualannya secara signifikan. Jadi yang tujuan lokal latte memang kita ingin bantu UMKM setempat. Nah, lokasinya ada 15 area di situ, sudah tertulis juga. Jadi teman-teman ini nanti akan kita tempatkan di 15 area itu, tapi karena PPKM-nya nggak selesai ya, terus pandemiknya juga nggak turun-turun, jadi dengan sangat terpaksa kami menempatkan seseorang berdasarkan domisilinya. Jadi kalau misalnya domisilinya di Bandung, akan kita tempatkan di Bandung. Nah, sekarang sudah cukup dapat banyak nih kita dari program ini, teman-teman. Yang belum dapat itu tinggal yang kayak Sumatera dan sebagainya. Karena memang kita mencari orang yang domisilinya di sana untuk mengurangi mobilitas teman-teman. Karena kita cukup takut dengan resikonya ya, resiko pandemi ini. Jadi kita pastikan teman-teman tuh safe lah, jangan terlalu jauh daerah domisilinya. Gitu, itu untuk yang lokal latte. Terus kalau ditanya Nutrifood mencari orang yang seperti apa, sudah pernah terlibat di acara-acaranya Nutrifood belum, Mas Fahmi? Pernah ada yang terlibat nggak? Sejauh ini baru lokal latte marketing competition aja, Bu. Yang kemarin ya. Nah, kalau Mas Fahmi melihat tipikal orang-orang Nutrifood seperti apa? Ada kesamaannya nggak? Karakternya ya, orang-orang Nutrifood ini kan pasti ada yang berhubungan sama Mas Fahmi nih. Mas Fahmi kan ada kemarin ikut event kita, terus kebayang ya, berurusannya sama siapa aja nih teman-teman Nutrifood. Ada kesamaan nggak karakternya? Menurut saya orang-orang yang di Nutrifood itu lebih fleksibel gitu, Bu, mampu menyesuaikan dengan diri dan tahu lingkungan yang baru seperti itu, Bu. Nah, itu kayak gitu yang kita cari, Mas. Jadi artinya dibanding saya menjawab dengan teori, ya kita cari yang pintar begini gitu, udah pasti jawabannya semua perusahaan pasti sama. Kita pasti cari yang terbaik gitu. Tapi mungkin daripada menjawab yang terbaik, mungkin saya jawabnya yang tercocok ya. Karena belum tentu di Nutrifood nggak diterima, tapi di perusahaan lain nggak bisa berkarya. Belum tentu begitu. Bisa jadi nggak cocok aja, gitu ya. Contoh misalnya balik lagi ke 3 value kami, kesehatan, pendidikan, sama edukasi. Jadi yang kami cari memang orang-orang yang suka belajar, yang siap explore banyak hal, karena kita bisa jadi ditempatkan tidak sesuai dengan bidang kita, bidang pendidikan kita, gitu ya. Terus orang-orang yang memang memandang kesehatan itu penting. Makanya kita selalu tanya soal rokok. Di form CV kita juga ada, ngerokok apa enggak, penting banget soalnya buat kita. Jadi yang kita cari orang-orang yang punya pemahaman yang sama, yang sepaham bahwa kesehatan itu penting, bahwa belajar itu penting, gitu. Mungkin seperti itu yang lebih mendalam jawabannya. Karena kalau jawaban yang umum, pasti saya akan jawab pasti yang pinter lah, yang bisa kerja lah, yang begini gitu ya. Itu kan itu jawaban klise ya, Mas ya. Gitu. Jadi yang saya jawab adalah yang sepaham sama Nutrifood. Kurang lebih ya. Semoga menjawab ya, Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Dian. Sama-sama, Mas Fahmi. Oke, terima kasih Fahmi atas pertanyaannya. Oke, Bu, karena waktu, mungkin satu kali lagi, Bu, pertanyaan. Dari saya sendiri. Saya ingin bertanya juga nih, Bu. Terkait, kan sekarang lagi pandemi ya, Bu ya. Saya ingin bertanya nih, kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, Bu, ada tidak sih, Bu, perubahan yang terjadi untuk proses seleksi kerja selama pandemi ini, dan kalau ada pun itu perubahan seperti apa ya, Bu? Mungkin terus bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin bisa tolong dibantu, Bu, untuk dijawab. Aduh, perubahannya banyak banget, Mas. Terus terang kalau ngomongin saya langsung lemes deh. Oh iya, siap. Karena banyak banget plan kita yang harus berubah ya. Itu pun kita sebenarnya jujur aja setiap perusahaan nggak ada yang siap sih dengan kondisi ini. Terus lama pula gitu. Jadi kayak awal-awal kan pas kita Maret tahun lalu tuh kita kaget ya. Wih, ternyata kayak gini. Terus kita ada optimisme. Oh, oke, ini akan selesai. Oke, akan ada vaksin. Tapi udah sampai 1,5 tahun terus begini-begini aja gitu. Jadi tapi ya udah mau nggak mau kita harus adaptasi. Perubahan pasti ada, banyak banget kalau di tempat saya di seleksi terutama. Jadi kalau tadinya kami bisa menyelesaikan seleksi itu dalam waktu 1 hari, udah dapat hasilnya semua, baik tes maupun interview dan bla bla blanya. Sekarang nggak bisa, karena harus beralih ke online. Online itu pun banyak banget problemnya juga gitu ya. Jadi teman-teman kandidat ini juga kadang-kadang kasihan ya, masalah sinyal, masalah koneksi, ada yang di Blok Sumawe gitu ya, ada yang
zona waktunya berbeda gitu. Cuman kita ya sama-sama sih berusaha supaya tetap berjalan gitu ya. Lebih pusing sudah pasti, jauh lebih pusing daripada dulu. Jadi kalau dulu tuh kita bisa seleksi satu kali seleksi itu bisa 100 orang, karena kan offline ya gitu ya. Kita bisa roadshow ke kota-kota besar gitu ya. Kita undang teman-teman untuk ketemu langsung, untuk ngobrol, untuk interview, untuk tes gitu. Kalau sekarang semua nggak bisa, harus online. Online itu pun terbatas jumlahnya. Jadi dari situ aja udah pengaruh banget ke proses kerja di tempat saya gitu. Terus nanti setelah proses selesai, PR lagi engagement-nya gitu ya. Teman-teman yang cukup paham Nutrifood pasti tahu kalau kita tuh senang banget kalau ketemu sama Nutrifooders yang lain gitu. Kita menantikan banyak event-event karyawan, ketemu sama Nutrifooders yang lain. Tapi per tahun lalu kan memang semua ditiadakan, jadi kita ganti menjadi online. Adaptasinya itu susah banget sih kalau menurut saya ya, jujur aja gitu. Buat saya yang udah lama di Nutrifood pun susah gitu, apalagi yang baru-baru kayak kasihan gitu. Aduh, ini anak nggak sempat ketemu sama, cuman sempat ketemu sama mentornya online, nggak sempat ada sesi-sesi yang mengasihkan gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang hilang, tapi mau nggak mau ya udah harus tetap berjalan gitu. Oke, kalau untuk menyikapinya Bu dari kita sendiri, apa sih yang harus kita siapkan nih Bu untuk segala kesulitan tersebut? Untuk teman-teman mahasiswa mungkin ya, Ya, betul. mungkin ini kali ya, contoh kecil deh, kalau mau interview jangan ngaret. Itu aja dulu satu, saya udah alhamdulillah deh. Kesel juga sih gitu, kadang-kadang tuh kayak apa ya, dari sekian banyak kandidat gitu ya, kenapa kita harus pilih yang ngaret? Kan enggak ya, ya pasti kita pilih yang on time, bener nggak sih? Gitu pertama. Terus kedua, kalau misalnya teman-teman ada panggilan interview online, pastikan ada koneksi, pastikan wifi-nya oke, pastikan gadgetnya oke, pastikan background kalian juga oke. Jadi kadang-kadang tuh suka kesian gitu nih, aduh nih anak kok mungkin nggak ada tempat lagi ya di rumahnya, jadi selama dia ngobrol, adiknya sama mamanya lewat-lewat di belakang gitu. Kalau kita kan sebagai interviewer juga, ya udahlah ya kita mencoba memaklumi, tapi anaknya kesian ya. Gue ya nggak, kita lagi interview formal gitu, walaupun kita settingnya seinformal mungkin. Tapi di belakang ada yang lewat-lewat, jadi kayak, aduh kasihan juga nih anak gitu. Paling mempersiapkan itu sih. Waktu, terus pastikan apa namanya, gadget kalian oke, koneksi oke. Dari hal yang simpel itu dulu aja. Gitu. Terus mungkin yang pertama, dalam preparasinya ya. Ya, oke. Berarti alat pendukung untuk ini ya, Bu, alat pendukung. Berarti alat pendukung untuk bisa kita online itu ya, Bu ya, intinya. Iya, itu penting banget. Sebenarnya nggak yang susah-susah kok, handphone aja udah cukup kok. Oh, ya. Oke. Ya, terus mungkin make sure kalau apa sih alat komunikasi yang dipakai sama perusahaan. Kalau kita biasanya pakai Teams atau Zoom. Jadi pastikan dulu kalian punya account-nya, pastikan kalian sudah mendownload. Hal-hal simpel kayak gitu sih. Jangan sampai pas udah masuk ke dalam interview online-nya, ternyata suaranya nggak keluar lah, ternyata gambarnya nggak ada. Itu kan berarti kan kalian nggak prepare dulu sebelumnya. Betul, betul. Itu hal simpel sih. Itu permudahlah tugas kami ini. Jadi nggak yang aduh mesti ngulang dari awal, mesti reschedule lagi karena ternyata gadgetnya nggak siap dan sebagainya. Kita memperbolehkan reschedule kok kalau kalian tidak siap. Tapi Mbak ya kalau sudah di jadwalnya, ayo siapin dulu lah. Gitu. Semoga membantu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dian atas jawabannya. Jadi ini bantu banget buat teman-teman selama pandemi ini, khususnya pada para fresh graduate nih Bu, karena kan nanti di bulan Agustus pada banyak sekali yang akan wisuda nih Bu. Jadi kan teman-teman juga pada bingung mungkin ya, gimana sih selama pandemi ini harus mendaftar, lalu bagaimana sih selama pandemi proses seleksinya. Mungkin teman-teman bisa terjawab ya pertanyaan tersebut. Oke, mungkin karena masih banyak juga nih Ibu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, mungkin teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya, boleh banget nih follow sosial medianya Ibu Dian. Ibu Dian ada Instagram, Ibu Dian juga ada LinkedIn ya Bu ya? Mas Lalat, nggak perlu follow kalau mau nanya. Oh, iya. Jawab kok. DM aja, tapi nggak harus follow kok. Oke, mungkin bisa follow juga nih biar lebih kenal nih Bu sama Ibu Dian atau di mana atau biar lebih dekat sama Ibu Dian. Mungkin langsung bisa tanya ke Ibu ya Bu. Kalau begitu tidak apa-apa Bu? Nggak apa-apa kok Mas, DM aja. Oke, tuh silakan teman-teman free untuk tanya langsung ke Bu Dian ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Oke.